Who the fuck are Man United? Who the fuck are Man United? Who the fuck are Man United? When the Blues goes marching on. Chelsea Red Boys, Chelsea Red Boys, Chelsea Red Boys, Chelsea Red Boys, MU Red Boys, MU Red Boys. MU Red Boys. Lihat tuh, Chelsea isinya udah kayak TK lagi. Aduh. Enggak Red Boys mereka. Mereka bisa menyewa pemain sih ya sekarang ya. Jual, itu apa namanya? Sebenarnya bisa tuh Chelsea yang Mourinho, are you listening? Nggak bisa lagi bisa dong. dipakai, nggak bisa. Karena dari Mourinho juga udah jadi Chelsea kita. ngeledekin MU Kita waktu bisa. itu. Iya. Cuman ya, gue masih lebih senang lagu yang ini Simon. Apa? Buat kameramen Arsenal. Champions of Europe, you'll never sing that. You'll never sing that. You'll never sing that. Champions of Europe, you'll never sing that. Gitu ya kameramen Arsenal ya. Ada apa info-info? Nggak bisa ngebales. Nggak bisa bales. Viva John Terry. Viva John Terry, Viva John Terry. Kan itu dipakai juga kan sama Arsenal kan? Gua nggak ngerti. Mereka ngomonginnya masa-masa mereka. Masa-masa mereka. Manying. Susah Gen Z. Ada info nggak? Ada. Jangan lupa teman-teman, Poros Halang X Rumah Renjana bikin tour Old Trafford. Old Trafford. Itu akan diselenggarakan eventnya di tanggal 7 Februari. Itu match yang bisa kalian nonton itu match home between Manchester United versus Tottenham Hotspur. Mereka udah juara Eropa. Hah? Mereka udah juara Eropa ngalahin kita. Oh iya. Mereka udah bisa nyanyi Champions of Europe, we'll never sing that ke Arsenal. Emang iya? Iyalah, kan mereka udah juara. Emang Arsenal pernah juara Eropa? Nggak pernah, bro. Lagian bela klub kayak bela agama aja. Udah terpojok saudara-saudara. Gue nggak tahu kedengaran apa enggak. Yang penting, ini gue kasih tau aja. Kameramen Arsenal barusan bilang, lagian bela klub udah kayak bela agama. Itu bahasa udah kagak punya lawan lagi tuh. Ya udah. Tour Old Trafford kita akan adakan pertandingan di Old Trafford pertandingan diadakan oleh Premier League. Kita akan datang nobar di sana untuk pertandingan Manchester United versus Tottenham Hotspur. Yes. Ya, sehari sebelum itu kita akan adakan tour stadium tour. Stadium tour. Nah, sekalian melihat piala-piala Eropanya Manchester United. Ya, mau dibilang kita guru sejarah, ya kenyataannya memang sejarah kita bagus ya. Yeah. Sekarang kita memang terseok-seok, tapi sejarah kita bagus kok. Jadi kalau datang ke turnya nggak rugi deh lu. Lu bisa lihat trofi Champions League, lu bisa lihat trofi. Daripada yang lagi bagus tapi tetap belum dapat apa-apa. Yang kita nggak punya memang gua akuin, kita nggak punya piala emas ya. Kita nggak punya salut. Kita nggak punya Emirates Cup, trofi nggak punya kita. Kenalan. Kita juga nggak punya. Ada sejarah yang bisa dibanggain. Daripada nggak ada sejarah yang bisa dibanggain. Runner up medal kita mungkin ada 1-2, masih kalah jumlahnya sama yang teman kita yang kameramen Arsenal ya. Cuman ya intinya yuk datang nobar bareng kita. Kok nobar sih? Nonton bareng juga kan, tapi Nonton live di Old Trafford. Di Old Trafford di tanggal 7, berangkatnya dari tanggal 6 ya, dari tanggal 5 ya kalau nggak salah. Mungkin ya. dari tanggal 5. Nah, kita juga di tour itu akan menjalankan tour itu ke main-main ke Liverpool. Ya. Ya jalan-jalan juga di London. Ya, ke London. Ada beberapa tempat yang mungkin kalian nggak bisa dapatkan di tur-tur lainnya lah ya. Ini karena yang ngadain bener-bener yang akamsi. Asik. Dan ditambah lagi karena ini Poros Halang, tentu ada uniknya kan. Yes. Kalian tidak akan mendapatkan experience ini di tour yang lain, yaitu digebukin sama Scousers. Karena kita balik lagi gue bilang akan datang ke Liverpool menggunakan jersey Manchester United ya. Sama-sama merah. Logonya ditutup lakban aja. Jadi kalian itu experience yang berbeda. Kalau nggak mau dapat experience itu, ya itu yang gue ingetin dari episode lalu, latihan kardio sebelum berangkat. Oke? Intinya cek aja Instagramnya Poros Halang sama Rumah Renjana Travel, itu lengkap tuh
sama berapa harganya, intinya visa aman lah pokoknya aman lah. 45. Itu udah termasuk Starting pesawat from, dan tiket pertandingan. 45 juta ya. Ya, starting from 45 million. Oke. Itu sama, itu nanti aja ya nobar ya. Nobar nanti ntar aja. kita akan adakan nobar juga, tapi detailnya Saya nanti. mau ngasih sedikit, kita Porosalang mau berkreasi nih, mau bikin konten baru. Wih. Tapi nanti ditunggu aja. Yoi. Oke? Ya, untuk sekarang Gitu. bumper. Kembali lagi di Porosalang bersama saya Patrick. Raymond. Ada kameramen Arsenal Lo tumben. dan ada siapa Bapak? Bapak GM daripada Lithium Rooftop. Lithium Rooftop ya, Bapak Sinaga. Fans Barcelona. Fans Barcelona ya. Kalau kalian bingung kenapa fans Barcelona memberikan tempatnya untuk nobar fans Manchester United, Karena cuan. karena Cuan. Cuan. Bener. gua ini Cuan. karena cuan katanya. Ini tetes titisannya Ruben Amorim. Ya. Kelewat jujur. Ya, kelewat jujur. Tapi emang begitulah adanya ya. Oke, guys, sebelum kita mulai masuk ke pembahasan kita review untuk pertandingan pekan kelima. Gue cuma mau mengingatkan kembali, hari Sabtu besok kita akan adakan nonton bareng Manchester United bersama versus Manchester United versus Chelsea. Chelsea. Itu Oke? kenapa tadi gua ngecen Chelsea. Makanya tadi di pembukaannya yang ngecen-ngecen Chelsea kan. Jadi intinya Jangan lupa ya. Jam berapa sih? main-main ke Lithium Rooftop Bar hari Sabtu jam Bapak Alfi. Jam Lama ya, ini bagian ini di-cut nih. Oh ya, jam 22.30. 20.30. Jadi open game 20.30, 22.30. 22.30. Setengah 11. Setengah 11. Dan Ini open buat game yang kita- mentalnya baja aja sih. Ya. kalau gua bilang. Ya, tapi selain mental baja, kalau kalian yang banyak komentar di medsos selama ini yang ngata-ngatain Garnacho, kalian wajib datang sih. Yoi. Kalian Tapi gua harus- kasih tahu ya. nanti kenapa MU bisa menang. Nanti gua bahas. Ya, kayak waktu kita bahas kenapa MU bisa menang lawan City. Enggak kan? Enggak juga, ternyata gue dibohongin. Lu dibohongin Pep ya? pakai strategi Sir Alex yang makanya. 9 orang cedera nggak tahu main semua. Brengsek gua ketepu. Ya udah, itu ya. Jadi Sabtu kita nobar di Lithium Rooftop Bar. Yes. Untuk RSVP dan apanya semua itu ada di bio Porosalang di Ya, Instagram. nanti tinggal ya. klik aja lah. Oke. So, Masuk ke pembahasan. Merseyside Derby duluan nih guys. Liverpool versus Everton. Di Anfield. Ini salah sama-sama satu 4-2-3-1. derby tertua ya. Derby tertua dan menurut gua kalau ngelihat sejarah juga di 3 pertemuan terakhir ya. Pool ini menang sekali. Liverpool. Ya, jangan Liverpool. singkat-singkat. Liverpool menang sekali. Everton menang sekali juga. Jadi Everton pernah menang di April 2025. Musim lalu berarti ya? Iya. Iya, itu yang rame banget. Everton 2, Liverpool 0. Yang sangat Terus kontroversial. di 13 Februari seri mereka 2 sama masih di Goodison Park dan terakhir menang di Anfield 1-0. Nah, ntar besok nih Sabtu kan ya? Everton menurut gue sekarang lagi keren sih. Everton atau Grealish nih? Everton karena line up-nya sekarang lumayan dalam kalau menurut gua. 5 game terakhirnya belum kalah loh. Iya, iya. Sama-sama sih. Liverpool juga. Les terakhir Everton 0-0 kan sama Aston Iya. Villa. Dan ada possibility menurut gue kalau ngelihat baca-baca tadi ya, Alexander Isak kemungkinan akan diturunkan perdana Wih, debut perdana, debutnya di dong. Anfield. Langsung Cuman 3 kayak gol juga itu. nggak 90 menit kayaknya. Lah iya nggak perlu 90 menit dia Iya. 3 gol langsung. Nggak tahu dah. Biar gua nggak dibully sama Liverpool. Oh, beda sekarang. Kalau dulu si David Moyes biasa kan ngadepin Klopp ya. Nah, baru ini kayaknya ngadepin Nggak dong, musim enggak lalu as juga manager Everton. udah dong. Oh, kemarin yang 2-0 Kemarin kan ya? udah, yang menang 2-0. di Goodison Park juga kan udah. Nah, ditambah sekarang line up Everton lagi oke. Jack Grealish bener-bener missing piece kalau gue bilang. Ya makanya. Ada possibility dia bakalan dibayarin kalau menurut Gua itu yang gue bilang di beberapa episode yang lalu kan gue bilang
Ini Moyes dia terlalu mengandalkan Grealish, sementara Grealish ini ada pemain loan. Nah kita mau lihat nih, lu kedepannya gimana? Kalau emang lu memang mengandalkan dia banget, yang kayak lu bilang barusan, bahwa ini missing piece-nya, ya mau nggak mau, lu harus bayarin ini. Tapi kalau udah ketahuan nih sama City, lu butuh banget, ya. Soalnya ngeliat Mereka kemarin, bayarnya 100 million dulu men, 100 juta. karena gini, kalau menurut gua kenapa mungkin akan dilepas, ini Ryan Cherky belum kelihatan mainnya, dia kan masih cedera kan. Ya. Ditambah kemarin ya semua ngeliat lah pertandingan lawan Manchester United, wingernya siapa? Doku. Count Doku. Itu luar biasa mainnya. Kalau menurut gua itu kayak sulit buat tergantikan sama Grealish yang tipikal bermainnya mungkin nggak akan bisa nyamain kecepatan pemain Man City sekarang. Ya. Jadi agak lambat. Setuju. Itu dia di Everton berhasil karena ya dia menjalankan peran apa yang dia lakukan waktu itu sama Aston Villa. Passing-passing nggak flashy sih, tapi ya on point semuanya. Menurut gua Grealish akan jadi pemain yang akan membuat perbedaan di derby besok Sabtu. Kita juga bikin nobar kan ya di sini ya? Ada nobar nggak, Pak? Iya, ada dong. Siapa yang hadir ya? Dari Liverpool. Oh, dari Liverpool ada ya. Nah, buat kalian fans Everton, banyak nih temen-temen gue. Everton Indonesia harusnya datang ke sini. Di sini lagi banyak nanti Gue sih Liverpool, lu juga datang. kayaknya gue datang deh, gue pengen nonton. Ya, tapi teman-teman yang mau nonton Liverpool versus Everton juga Daripada maksudnya nonton di rumah, lebih enak kan kalau rame-rame sama teman-teman. Habis itu nonton ini Chelsea kan. Iya. Jadi dari sore kita standby di sini. Pertandingan berikutnya, Brighton, Fabian Nuzler, Melawan bingung. Thomas Frank, Tottenham Hotspur. Tottenham Hotspur. Ini 4-2-3-1. Menurut gua Urzel kemarin agak blunder sih ya. Ditambah lagi yang kayak udah pernah kita bahas sebelum-sebelumnya, di mana mereka benar-benar kehilangan sosok seorang Joao Pedro. Jadi penyerangnya sekarang menurut gue masih si Rutter ya masih kurang banget lah menurut gue. Ditambah kemarin Tottenham Hotspur kedatangan Xavi Simons jadi lebih hidup. Yep. Gue kaget di mana yang wingernya diisi sama Xavi Simons, sama di kanan si Mohamed Kudus. Brandon Johnson jadi cadangan dan baru turun di menit 70-an gitu lah. Ini kan berarti ada perbedaan yang sekarang gini, kalau logikanya ya, waktu di Brentford Thomas Frank cuman punya siapa? Mbeumo, Yohan Wissa, Christian Nørgaard. Itu andalan dia tuh dari sisi kanan dan memang serangannya kebanyakan dari kanan kan. Sekarang dia pindah ke Tottenham Hotspur yang which is udah dihuni sama pemain-pemain yang gue bilang hampir berkelas semua. Ada Bergvall, ada Mohamed Kudus, kedatangan Xavi Simons lagi, belum ada Brandon Johnson. Itu kayak dia tinggal milih aja siapa yang main pasti bagus gitu. Mungkin permasalahannya Tottenham Hotspur masih di striker ya kalau gue bilang. Karena Richarlison kan masih belum stabil ya. Bukan belum stabil, emang pemain itu nggak stabil kalau menurut gue. Ya, okay. Ada waktunya dia bagus banget. Ada jeleknya parah. Ditambah. Tapi kan di awal-awal dia sempat bagus loh man. Iya. Termasuk 2 gol yang pertama. Iya betul. Yang di awal-awal kan, tapi Game kesininya pertama. kan musim lalu juga dia nggak proven. Paling yang jadi masalah untuk pemilihan strikernya kan Dominic Solanke itu juga masih cedera. Jadi ya menurut gue mereka nggak ada tipikalnya Thomas Frank kan harus ada penyerang murni. Waktu itu Mbeumo sempat dijadiin striker, paling sering si Yohan Wissa kan. Dan itu kalau datang golnya kalau nggak dari Mbeumo Wissa itu aja. Nah di sini dia paling kehilangan sosok si strikernya itu doang sih kalau menurut gua. Either way, it's going to be a good game. Brighton dengan Mitoma. Dan ini menarik karena dua-duanya menurut gua tactical manager. Ya. Sama-sama pinter lah. Next game? Ditambah Spurs. Belum. Maaf. Ditambah Spurs dari 2023 belum pernah menang di American Express. Karena di stadionnya Brighton kan. Iya. Jadi ya ini masih 50-50 sih kalau bisa dibilang. Gitu. Jadi rekor kemenangannya Spurs kurang bagus di kandang Brighton lah intinya.
Oke, next game. Burnley Versus Scott Parker versus Ainge Postecoglou. yang gagal dan terbuang dari Carabao Cup. Nottingham Forest. Iya ya, dia kalah kemarin ya. Iya, udah mimpin 2-0 duluan. Swansea City kena Swansea. epic comeback cuy. Iya. Dan golnya gila sih, lu mesti nonton. Golnya Swansea gila. 3-2 itu heading. Iya. Gol Swansea comeback pertama itu heading. Kapten kan yang nyetak. Iya, kapten. Back lagi, back tengah. Yang terakhir pokoknya itu tendangannya itu cakep banget sih. Iya sama, dia juga kapten si Cameron Burgess. Iya. Cameron Burgess apalah. Jadi tendangannya si mantan wonderkid-nya MU, Ethan Galbraith, Iya. dari luar kotak penalti kena tiang, tung! Kena tiang balik. Disikat pakai kaki kiri, gila. Itu golnya keren banget, lo nonton deh itu. Walaupun cuman highlight, itu menarik. Jadi udah ketinggalan 2-0 duluan kan Iya. ya, baru dibalap jadi 3-2. Terakhir pun golnya juga gila sih dari luar kotak penalti kan. Gue lupa siapa. Jadi kalau misalnya kalian bilang waktu itu, gue ingetnya itu waktu zaman Ten Hag tuh. Aduh, Ten Hag out deh. Kita tuh kenapa nggak bisa dapetin Postecoglou tuh loh, baru musim pertamanya aja udah langsung bagus, membawa Spurs top 4, bla 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 kan gitu. Musim Nggak kedua taunya hancur. turun, Nah, ya. itu. Jadi yang suka doyan ngebandingin manajer sendiri dengan manajer lain, ibaratnya gini. Lu punya pacar cantik, tapi lu lihat tetangga lebih cantik. Wah, seandainya cewek gue Lebih gitu. bagus rumput tetangga Rumput gitu. tetangga. Jadi stop it. Lu dukung manajer lu. Nah, tuh Iya. pesan moral dari saya. Tapi yang menarik di sini dua-dua klub ini punya tren lagi nggak bagus. Ini kalau gue lihat di 3 game terakhir bahkan Forest kalah terus. Ya, dua Iya. diantaranya itu punyanya Postecoglou. Iya benar. Nuno. Kalah dari City 3-2, terus kemarin ya si Swansea sama gue lupa game week keduanya tuh kalah sama siapa. Ya. Tapi yang pasti yang menurut gue mungkin jadi catatan dari pertandingan lawan Swansea, dia turun nggak dengan pemain terbaik. Itu yang diistirahatkan banyak kemarin. Dan pemain-pemain barunya kayak Zinchenko, James McCarthy, Douglas Luiz juga udah main kemarin di tes, sama Igor Jesus yang mereka dapat striker tuh dari Botafogo, menurut gue bagus, bisa jadi pengganti Wood. Nah ada chance, tapi ya susah sih main di Turf Moor. MU aja kesulitan kan menang. Iya. Liverpool juga menit terakhir baru bisa Iya, gitu. 3-2. Cuman ya itu, Mon, di luar itu semua gue sih masih bingung ya. Ange kemarin, kalau lu bilang banyak orang yang bilang Ruben Amorim keputusannya banyak yang salah. Ange kemarin juga membangunkan sih menurut gue. Iya, dia Lu mencantumkan cuma, banyak pemain. sorry to say, bukan cuman ya, cuman maksudnya lu bukan melawan City, Arsenal, MU atau siapapun itu yang maksudnya yang top dogs-nya Premier League lah ya. Lu lawan Burnley, lu ngapain resting players? Ditambah Scott Parker, kayak yang gue bilang, dan itu selalu kejadian diulang-ulang. Setiap kali lawan tim yang bermain cepat atau wingernya kuat, kelihatan tim bagus lah, dia pasti pakai bertahan 5-4-1. Itu akan jadi kesulitan sendiri sih. Ya kita lihat aja nanti Nottingham Forest bisa kayak Manchester United nggak nih menang di Turf Moor. Liverpool hampir kalah, hampir seri ya. Enggak dong. Seri. Kok enggak menang kan? 0-1 kan? Penalti Iya, salah. hampir terakhir. seri. Iya, hampir seri, 0-0. iya. Yang lu bilang ada indikasi si Hannibal Mejbri. Hannibal diindikasi bahwa dia bermain mafia lah ya. Iya, nggak jujur. Nggak jujur karena for a professional player. Cuman ya itu kan Cuman ya itu balik rumor lagi ya, lah. pemanis Liga Pemanis, Inggris. iya. Next game. West Ham, Graham Potter versus Oliver Glasner, Nah, ini Crystal lucu Palace. nih. Kenapa Ada lucu? isu. Katanya kalau kalah di pertandingan ini, Graham Potter bakal diganti langsung Wah, repot ya. Baru dengan sebentar ya. bekas manajer West Ham yang pernah dipecat juga. Siapa? Gua lupa namanya. Slaven Bilic. Yes. Iya, Iya, mau dibalikin lagi. Bilic menurut gue bagus sih ya. Ya makanya, cuman maksud gua Ini maksud gue gini, West Ham ini sekarang pemainnya menurut gue bagus-bagus loh. Cuman Cuman gua mau karena nanya, gua mau internalnya kan sebenarnya. makanya gua mau nanya. Dulu dipecat kenapa? Ya karena kalah beruntun Slaven Bilic. Nah,
Sekarang Graham Potter juga dengan kondisi manajemen yang lagi berantakan, lu mau pecat. Apakah nanti Slaven Bilic yang dulu lu pecat karena kalah beruntun bisa membawa perubahan? Gue sih nggak percaya dengan CLBK ya. CLBK gagal soalnya. Cuman ya kita lihatlah seperti apa pertandingan West Ham. Sebenarnya kalau West Ham ini kurang lebih kayak kita kali ya. Problemnya dia itu sebenarnya ada di manajemen di atas. Betul. Yang mempengaruhi kepada manajemen. Ikut campur kalau menurut gue manajemennya sekarang nggak ngerti bola lah. Nah itu. Ya. Itu pernah dialami sama Newcastle, inget nggak lo? Iya. Sebelum yang pemilik yang Arab sekarang. Iya. Gue lupa lagi, mendadak lupa gue namanya. Ya itulah yang mereka mendatangkan Steve Bruce sebagai pelatih apa semua. Cuma maksud gue ini yang sesuatu yang kadang-kadang harus kita lihat juga, faktor daripada manajemen itu mempengaruhi sampai ke ruang ganti. Dan kalau gue bilang Graham Potter bukan manajer yang jelek ya, bahkan kita juga sempat melirik dia untuk menjadi manajer kita. Tactical manager juga. Cuman ya balik lagi kalau ketika dia nggak di support sama manajemen ya akan susah, kesulitan bersaing. Di sisi lain Crystal Palace nih menurut gue juga lagi stabil, lagi on fire. Oke. Oliver Glasner, nah itu maksud gue. Kalau lo bandingin sama Manchester United, Oliver Glasner 3-4-3 dengan pemain seadanya kayak gitu, kenapa bisa? Ada Guehi sih memang, tapi bisa. Kita ada Maguire, ada De Ligt. Kalau lo ngomongin perbandingan, Bang dia kan ada Guehi. Guehi siapa gitu kalau dibandingin sama De Ligt, Yoro gitu. Nggak ada siapa. Oke sih bagus, tapi maksud gue kita punya kapabilitas bagus, tapi kenapa mereka bisa? Intinya, mereka bisa menjalankan 3-4-3 dengan baik. Kenapa kita nggak bisa? Itu pertanyaannya. Kalau gue bisa jawab dengan singkat aja, salah satunya ya, bukan satu-satunya. Kenapa masalah di United, tapi salah satunya. Tekanan di Manchester United itu beda dengan Crystal Palace. Gue berani bilang ini kenapa? Crystal Palace waktu memenangkan FA Cup, mereka mengeluarkan satu chant. Sebenarnya chantnya Dean Anderson. Ya. Mereka akan memulai chant-nya itu dengan Dino, sing for us. Terus Dino itu akan punya Hamina, Mina. Dan mereka punya waka, samina, 12 again. Gimana kata-katanya gue lupa. With 12 in the league again. Who gives a fuck? We've won the FA Cup. Jadi intinya dari kata-kata itu aja kan udah kelihatan. Fans tuh nggak ada ngasih tekanan apapun kepada klubnya. Yang penting lo main aja gitu loh. Benar. Mau namanya kita posisi 12, 15, kita baru menang ke FA Cup. Jadi nggak ada pressure. Dan ketika mereka main di final aja, kalau lu ingat betapa bahagianya fans Crystal Palace waktu memenangkan FA Cup itu. Karena ya itu invasion tau. Ya itu, there is no expectation. Nggak ada ekspektasi, nggak ada tekanan buat pemain. Itu membuat pemain itu bisa lebih berekspresi, justru mereka lebih bebas untuk bermain. Kalau di Manchester United, kan perbandingannya ke kita tadi kan, lu tanya kenapa 3-4-3 kita nggak jalan? Sebenarnya bukan nggak jalan, jalan. Tadi kalau lu penasaran, gua susah menjelaskannya panjang lebar di sini. Tapi lu main ke Twitter pribadinya gua, Patrick Tarigan di X, ya. Jadi promo diri sendiri nggak apa-apa dong, kanal-kanal kita. Terus. Cuman gampang banget. Bukan maksud gua itu di situ. Gua ngasih statistik yang menyatakan bahwa Manchester United sebenarnya adalah menciptakan peluang gol tertinggi banyak, di Premier League. Iya. Nomor tapi 1. Tapi nggak ada yang bisa diselesaikan. Shot on goal nomor 2 tertinggi di Liga. Setuju. Artinya the system works. Makanya kalau dibilang kenapa? Ya salah satu faktornya tadi untuk menjawab pertanyaan tadi Mon. Ya tekanan dari fans kepada MU, ekspektasinya itu terlalu tinggi. Nah nasihat gue tadi di X, gue cuma bilang coba deh kurang-kurangin halunya. Kita bukan lagi tim yang mengejar juara. Kita ini udah kayak Arsenal beberapa tahun yang lalu. Yang penting top 4 dapat aja dah. Wah, itu saya juga ngomong di X tuh. Jangan-jangan kamu ikut saya. Oh, jangan-jangan kita memang kita itu kan sepemikiran. Makanya kita begini. Tas dah. Emang ada yang ngasih? Itu bagian itu di-cut ya, serius gua. Jadi maksud gua gini, Mon. Ekspektasi yang diberikan kepada tim ini, tekanan itu yang membuat beberapa pemain itu jadi gagal. Ya, termasuk di dalamnya itu mungkin lebih jelasnya nanti ketika kita ngebahas MU aja kali ya. Ya, cuman itulah ya. Kenapa kita ngomongin Crystal Palace? Saya lagi bersemangat ini cuy. Ini makanya. Ya itulah. Jadi ditambah West Ham mungkin nggak akan bermain dengan Thomas Soucek yang kemarin kena kartu merah ya.
Ya kita tunggu aja nih pertandingan di London Stadium. Apakah dimenangkan lagi oleh Crystal Palace? Kita tunggu aja. Next game, Wolverhampton ini yang lagi. Apakah mereka bisa mematahkan kali ini menang? Kan Siapa? ini tim baru nih, Wolverhampton. Mereka belum menang loh ini. Lawan Leeds. Iya makanya. Nah, Leeds sama juga, belum Iya menang kan? juga. Ini sama-sama tren buruk. Makanya, ini bisa nggak menang Wolverhampton? Ya. Karena kalau nggak bisa menang, Kalau dilihat dari pertandingan mereka terakhir itu bisa sih ada possibility bisa menang. Menurut gua pemain-pemain Wolves tuh bagus-bagus. Cuman masalahnya striker mereka si siapa? Jørgen Strand Larsen itu Ya. lagi cedera. Itu doang sih. Jadi mungkin akan kesulitan buat buat nyari gol tetap. Cuman kemarin bermain bagus banget. ya salah satu kekuatan daripada Leeds United itu adalah Dan James, yang merupakan salah satu winger tercepat di Liga Inggris. Ya. Cuman Dan James finishingnya juga ya seperti di MU dulu, ya gitu-gitu aja modelnya. Leeds baru gagal di Carabao juga kemarin kalah dari The Owls. Sheffield Wednesday kalah 3-2 apa 2-0 lupa gua. Penalti kalah penalti. Ini Mon, inilah yang namanya persahabatan di antara klub-klub di Premier League itu. Mereka melihat Manchester United kemarin dibantai sama Grimsby, kalah di penalti. Solidaritas antar klub. Ange melihat, wah. Ini asumsi tolol ini. Ange melihat, waduh, musim lalu Ruben sudah memberikan kita juara. Ya sudah. Tapi paling nggak Wolves sempat menang di game week kedua kan yang lawan West Ham. Iya makanya. Tapi habis itu kan mereka kalah siapa terus. Jørgen Strand Larsen habis nyetak 2 gol cedera. Itu. Jadi ya kita tunggu aja ini pertandingan di Molineux Stadium antara Wolverhampton-nya Vitor Pereira, dia pasti pakai 3-5-2 lagi. Ini 3 back juga. Nah, works juga tuh. 3-5-2 lawan 4-3-3. Next game. Di skip dong ini. Ini yang mau kita bahas. Nggak di skip aja? Hah? Nggak di skip aja? Langsung aja bro. Emang penting bro? Manchester United versus Chelsea. Gue yakin, yakin-yakinnya nih, Enzo Maresca, karena dia juga udah terbiasa 4-1-4-1, mungkin mereka akan pakai strategi yang sama. Ngelihat kemarin Pep lumayan berhasil. Tapi ngelihat cara mainnya Chelsea, gue bilang United ada chance buat menang asalkan kita nggak follow temponya mereka. Kemarin itu memang Chelsea kalah ya kemarin lawan Bayern Munchen kan 3-1. Ya. Tapi Cole Palmer yang baru sembuh dari cedera langsung comeback. Dia bisa bikin gol. Nah menurut gua kunci permainannya Chelsea ini sekarang ada di Joao Pedro, di Neto, sama Cole Palmer pastinya. Cuman asalkan lo nggak kasih ruang tembak buat Cole Palmer, menurut gua kita punya chance buat counter pressing sih. Dengan 3-4-3 yang kemarin ya, asalkan catatannya itu yang tadi lo bilang. Semua chance harus jadi gol, jangan buang-buang peluang, itu yang penting. Kalau gue ngelihat, mungkin kita tau lah, Chelsea tuh mainnya nggak secepat City, kemarin tuh gila. Setiap beli bawa bola. Secepat Doku. Iya, nggak maksud gue setiap kali bola ada di kaki Bruno kan jadi DM kan. Bola di kaki De Ligt, apalagi bola di kaki Luke Shaw, itu langsung di-press. Nah, gue ngeliat Chelsea kayaknya nggak bisa melakukan itu gitu loh. Possibility mereka untuk melakukan itu kalau mereka high press, ada chance buat United serangan balik, walaupun kita nggak ada Cunha ya. Cuman ya itu, balik lagi. Kita juga bisa nyerang balik dengan dengan lebih presisi, apa sih istilahnya? Dengan efektif. Kalau Bruno nggak lagi ditaruh di tengah, taruh dia di nomor 10. Lo minggirin dulu deh tuh si siapa, Zirkzee atau Amat lah. Amat ngalah dulu aja kalau menurut gua. Bumo di kanan, toh Bruno kalau di kiri itu posisi terbaik dia kan, nomor 10 di kiri.
either way, gue juga nggak mau ngeliat Ahmad jadi wingback lagi. Nggak apa-apa dia jadi cadangan. Toh Bumo kayaknya terlalu di-push. Kemarin dia udah, menurut gue udah mau hampir habis yang sih. Lawan City itu di menit 75 tuh udah kesulitan gitu loh. Setiap kali bawa bola dia kerumunin 2-3 orang. Ditempel sama Reinders, ditempel sama O'Reilly. Jadi ketika dia lelah, ya udah Ahmad yang masuk. Gue lebih prefer di situ ada Nus, Mazraoui, di tengah tuh Maino si siapa Ugarte atau Maino Casemiro. Di kiri ya udah. Intinya jangan lagi naro Bruno di tengah. Jangan suruh dia bertahan lah intinya. Gue lebih prefer karena ngelihat pertandingan kemarin tuh nggak ada yang bisa unlock ability-nya Sesko sama sekali. Nggak ada umpan-umpan yang enak buat dia. Crossing nggak ada yang nyampe. Bola kaki itu bola tektok juga umpan 1-2 nggak ada yang berhasil kan. Kalau Chelsea memperlakukan pertandingan kemarin seperti mereka, pasti Enzo Maresca nonton dong ya. Oh ini sistem gue yang dipakai Pep nih. Gue bisa kok ngejalan 4-1-4-1 ini. Habis kita. Kalau Bruno ditarik lagi ke tengah. Kalau menurut gue kemarin yang kita juga udah sempat bahas kan Pep Guardiola kemarin tuh benar-benar genius kita bilang karena dia membiarkan Manchester United memegang possession. Artinya apa? MU ini udah dikenal berbahaya di dalam counter attack-nya. Transisi kita itu tergolong salah satu yang tercepat di Premier League. Jadi gue bilang Pep itu kemarin jenius. Ya karena lu otomatis akan menghilangkan faktor counter attack-nya itu ketika lu membiarkan mereka yang bawa bola. Iya. Makanya akhirnya kejadian kan yang Haaland setengah lapangan sendirian itu. Iya, akhirnya justru malah jadi City kan yang nge-counter MU. Nah, itu juga yang bisa dilakukan oleh Chelsea besok. Catatannya Chelsea ada Joao Pedro. Ya. Itu sama kencengnya sih. Ya. Yakin dia jadi striker ada gitu. Garnacho. Sekarang mereka udah memiliki Garnacho. Iya, ada Garnacho. Garnacho sudah maksudnya gini. Kalau dari kita lihat faktor Garnacho ini kita berpikir cara bocah satu inilah ya. Dia punya dendam pribadi. Dia bukan dendam. Dia pengen menyatakan ambisi dia tuh menyatakan kalau dia lu salah buang gua gitu. Ya. Itu satu. Yang kedua, dia punya speed. Itu kita sama-sama tahu. Dia punya speed dan dribble ability yang lumayan. Tinggal kalau dalam counter attack, gua sih agak khawatir sama nih bocah ya. Untuk finishing Oke, tapi kalau nah itu dia yang tadi waktu lu cerita bahwa pressingnya si Chelsea ini nggak akan sekuat City lu bilang. Iya. Mungkin salah satu faktornya tadi itu ya faktor X ini kalau Garnacho main dari awal tapi ya. Iya. Kalau Garnacho main. Walau gue nggak yakin sih, gue tetap yakin Jamie Gittens yang. Ya, gue juga nggak yakin. Cuman ketika dia masuk, kalau penyakit yang lamanya di MU masih ada, which is nggak mau ikut high pressing, nggak ikut dengan tim tuh ikut pola pressingnya tim, ya di situ kita bisa mengambil celahnya itu. Tapi kan dia nggak bakal mulai dari starting ya. Yang walaupun mungkin adalah faktor dari nanti Enzo Maresca mungkin memikir, oke, lu punya ambisi tersendiri, lu punya motivasi tersendiri, itu juga jadi nilai tambahan penilaian seorang pelatih untuk memasukkan pemain X. Kalau lu ingat dulu setiap kali lawan Everton Rooney pasti diturunkan kan gitu. Ketika lawan Arsenal, Van Persie pasti diturunkan. Jadi itu mungkin ada satu faktornya itu. Cuman overall, kalau gue bilang penyakit dari Manchester United ini adalah kita midfield kita itu memang nggak kuat. Nggak kuat. Lu sendiri udah yang minta kan waktu itu, mendingan midfield daripada kiper lu bilang kan. Cuman kalau gue bilang kan, sebenarnya midfield ini termasuk tadi di Twitter gue bilang midfield kita ini sebenarnya masih bisa dipertaruhkan lah. Ya. Sementara kiper memang udah betul-betul udah nggak ada. Ditambah Saint-Lemens banyak yang mau gitu, termasuk Real Madrid. Betul. Jadi daripada keduluan ya udah sikat aja nih anak. Nah makanya, gue setuju semua yang lu bilang tadi, Mon. Termasuk barisannya line up-nya. Gue juga mengharapkan bahwa Bruno yang bermain, karena ketika Bruno berada di posisi 8 atau 6, kreativitasnya itu berkurang. Ya. Dia tidak bisa, lu bayangin dengan kreativitasnya berkurang aja, kita masih 45 chances on goal loh. Dia di Liga Italia di Udinese kan dia kan. Dari Udinese terus pindah ke Sporting, ya itu posisi dia gitu loh. Nah, kalaupun dia main di tengah, ya itu pasti dimainin 4-3-3 gitu. Nah, makanya kalau gue bilang, selama Bruno bermain di 10, gue yakin we have a chance. Yes. Tapi kalau Bruno kembali lagi diposisikan di 6 atau di 8,
Ini agak susah, bukan impossible. Bukan impossible karena kita juga kemarin Ya. nyiptain chances banyak, big chances tuh Cuma banyak. last final third-nya kita, di mana dibutuhkan Bruno sebenarnya untuk unlock, di situ nggak ada yang unlock lagi. Karena kita Unlock Sesko maksudnya. Iya, bukan unlock pertahanan aja. Oh, Sesko juga nggak akan mendapatkan apa-apa. Kalau lu inget lawan City, lu inget lawan setelah Arsenal Fulham. Ya, ketika Bruno bermain di posisi 8 dan dia deep membantu posisi 6, mengcover Ugarte atau mengcover Casemiro. Sesko itu cuman literally waktu itu lawan Fulham Cunha yang berusaha. Tapi ketika Cunha ditarik keluar, dimasukkan kalau nggak salah waktu itu Cunha attacking defensifnya juga bagus dua-duanya. betul, cuman tipikalnya itu bukan yang modelnya itu yang kayak kalau Bruno kan dia mencari ruang, mencari box to box. Iya, bukan itu yang maksud gua. Dia melihat pemain yang Oh ya, visinya bagus. Dia lihat siapa yang lari, siapa yang Iya, masuk. iya. Dia bisa menciptakan itu. Sementara Cunha dan Mbeumo tipikalnya sama. Tipikalnya adalah menusuk ke dalam Nyari duel. take on. Mereka dasarnya adalah take on dan membawa bola itu ke dalam kotak penalti. Ini yang membuat Sesko jadinya serba salah. Plus kalau ada Sesko di tengah, mereka juga mau masuk ke dalam kotak penalti. Kotak penalti padat, ini yang membuat makin susah untuk menciptakan gol. Sementara kalau lu meletakkan Bruno di posisi 10 dan lu bisa membuka ruangannya itu dari luar, yang dimana artinya Sesko dibiarkan di pulau itu sendirian, backnya kan juga nggak akan ikut semua numpuk di Sesko lagi. Ya, paham. Artinya lu masih ada opsi Dorgu overlapping, Masraoui overlapping. Nanti di depan baru lu bisa pilih antara lu mau crossing Atau emang gini, kalau misalnya Ahmad mau ditaruh wing back, lu mau nyari kecepatan, mau nandingin siapa? Kalau misalnya di kiri tuh berarti ya antara Jamie Gittens atau Garnacho, ya lu dorong Mazraoui ke tengah. Iya. Toh dia juga udah terbiasa bermain di posisi justru itu yang mau gue sambungin. Daripada Ugarte, mendingan lu masukkan Mazraoui di tengah. Mazraoui ya. Bisa. Bahkan gue kalau nggak salah gue baca di mana ya, walaupun sumbernya kurang Daily Mirror atau apa, ada kemungkinan katanya kalau Lisandro Martinez sudah fit, dia mau yang diletakkan di. Gue agak khawatir kalau yang ditaruh di tengah tuh Luke Shaw lagi. Ini kita ngomongin Pedro Neto, Cole Palmer, Joao Pedro. Ya, dan Gue yakin kalaupun bukan 4-1-4-1 ini main 4-2-3-1, Cole Palmer jadi false nine. Ya. Dia tahu-tahu datang dari belakang, dia bebas sendiri aja. Dapat ruang tembak kelar kita. sebenarnya Itu salah satu yang gue satu pemain yang akurasi tembakannya bagus. salah satu yang gue harapkan tuh besok pertandingan besok, gue pengen MU main menggunakan sistem yang kurang lebih sama dengan ketika menghadapi Arsenal. Asalkan temponya jangan ngikutin Chelsea. Itu dia, bukan masalah tempo. Gue pengen bermain kayak waktu lawan Arsenal. Tinggalkan tengah. Abandon your midfield. Main melalui wing. Biar expose. Biarkan aja wingnya. mereka mengumpul semua di tengah. Sekalian aja daripada lu ninggalin dua, akhirnya kita yang diekspos. Karena 4-1-4-1 akhirnya Bruno itu akan berhadapan dengan 4 midfielder. Nih, Bahkan sampai 5. ini asumsi gua kalau Enzo Maresca bener-beneran nonton pertandingan City kemarin, Ya itu udah kelihatan banget pasti kelemahannya. pasti nonton. Mereka akan pakai strategi yang sama. Toh dia juga udah terbiasa pemain Chelsea. Dan nggak mesti, kalau nonton pasti mereka nonton. Tapi ini kan kita udah terekspos oleh, bahkan Fulham udah mengatakan benar yang mereka katakan. Iya, iya. Kita sudah terekspos di Fulham, kita sudah terekspos di Burnley, kita kemarin terekspos banget di City. Dari 3 ini aja, ini yang gua harapkan Ruben Amorim jangan keras kepala kali ini. Lebih fleksibel lah Lebih di fleksibel. in the middle of the game. Dia sendiri mengatakan bahwa lawan Arsenal itu we were the better team. Dan gua tetap pada prinsip yang pertama. Game pertama itu we were the better team. Kita kalah, but we were the better team. Kenapa? We abandon the midfield. Benar-benar we abandon. Kita bukan abandon dalam arti nggak ada orang di tengah ya, tapi kita benar-benar nggak mau duel di Kalau tengah. lu tarung di tengah juga susah. Di situ ada Caicedo. Iya. Itu Lu mau ngapain? gila sih, kuat banget itu salah satu pemain tengah yang menurut Nah, gua jadi- di Liga Inggris sekarang proven banget. Plus, gue berharap kali ini Ruben Amorim gambling, masukkan tuh Senlemans. Oh iya, gue lebih suka Senleman sih masuk. No more shit. Sorry. Ya udah, masukkan Nomor aja. bullshit. Ya nomor. Tactics. Maksudnya gini, gue ngerti kalau yang lawan City
lu berat, ini bocah baru datang seminggu, belum nyampe seminggu. Iya, dikasih derby kelar mentalnya. Ini toh lu udah latihan. Iya. Give him a go. Nggak akan bisa lebih jelek, gue bilang kan. Iya. Setuju. Give him a go. Prediksi lu? Yang lain nggak kita kasih prediksi, tapi karena ini kan tetap masih kanal MU ya. Kalau Manchester United bukan. Kalau Ruben Amorim benar-benar perlakukan pemainnya dengan benar, kita bisa menang. Itu sih menurut gua. Kayak yang tadi kita bilang, Bruno ditaruh di nomor 10, defense lu bisa geser Mazraoui atau ya udah Mazraoui di kanan, Ahmad cadangan di tengah, ya udah gambling either Casemiro or Ugarte, tapi Maino harus main. Ya. Salah satu yang gua itu Maino harus main sih. Dia yang ngambil posisinya si Bruno yang di tengah di lapang. Salah satu pemain yang gua harap nggak main besok. Luke Shaw. Mati di antara kita. semuanya gua minta Luke Shaw. Makanya gua bilang Pedro Neto, Cole Palmer, Joao Pedro lu taruh Luke Shaw di situ ngap. Nah, siapa yang paling tepat? Bukan Maguire. Heaven. Karena lu butuh fleksibilitas daripada center back-nya lu. Yoro, Maguire, Heaven. Ya, antara atau Maguire, Yoro, delete, Heaven. Yang pasti dua ini nggak bisa lu ganti. Ya. Oke, itu aja. Kita ada nobar di Lithium Rooftop Bar di jam 22.30. Kalian silakan datang mungkin lebih awal biar bisa ngobrol-ngobrol juga, kita santai di teras. Anjay, di teras. Arsenal hari Sabtu kemarin. Akan diadakan nobar nggak, Pak Alfi? Ada ya? Ada. Hari Minggunya jangan lupa juga Arsenal lawan Man City di jam 10:30 juga. Di 22.30. Arsenal Man City. Jadi, ya. Oke, kita belum sampai situ tapi. Ya, gue cuma mengingatkan yang pembahasannya nanti ke sana. Jangan lupa di hari Minggunya ada Arsenal lawan Man City juga. Jadi silakan datang ke Lithium Rooftop. Oke, next game. Di game hari Minggu ini ada 4 game. Kita cepet aja ya. Fulham, Marco Silva versus Brentford, Keith Andrews. Ini sama juga Keith Andrews. Dia pasti main bertahan ini karena Fulham punya back yang luar biasa bagus. So kalau mereka juga main high press atau mid block lah bisa dibilang, ya better pakai either 3-5-2 atau 5-3-2 lagi sih. Karena kemarin Fulham mentalnya lagi bagus lah karena kemarin juga baru menang kan lawan Leeds. Itu pun gol beruntung kalau menurut gua, gol jatuh dari langit kan, Gudmundsson own goal kan. Tetap kekuatan Fulham masih di lini belakang. Sementara di Brentford sendiri masih rada kesulitan kalau menurut gua. Keith Andrews karena kan kehilangan banyak pemain juga ya, Mark Flecken ke Leverkusen, kipernya, terus Christian Norgard ke Arsenal, Mbeumo ke Manchester United, Yon Wissa kemarin terakhir diambil juga ke Newcastle. Ini belum lagi Thomas Frank. Jadi ini habis di klub. Iya, tapi mereka masih bisa bertahan gitu loh. Mereka kemarin menang gitu. Jadi ya menurut gue lawan Fulham, kalau mereka bisa memperlakukan game ini dengan baik, mereka bisa head to head defense sih kalau gue bilang ya. Karena Fulham kan nggak terlalu banyak naik defensifnya. Kalau Kevin Bassey sampai naik, mereka bisa counter attack. Itu aja sih menurut gue. Next game, Bournemouth in Andoni Raiola yang katanya diisukan kalau Ruben Amorim cabut nih. Gue termasuk salah satu fansnya Andoni Raiola. Oh, Bournemouth. Anda mengharapkan? Bagus, siapa tahu di bawah. Anda mengharapkan? Cukup tahu. Kayaknya ada mutiny ya di kalau misalnya Ruben Amorim. Nah, ini ada mutiny nih. Dengar dulu. Bentar dulu. Minpor bolak-balik Onana. Nah sekarang partner gue mau Enggak, maksud gue gini. Kalau Ruben Amorim amit-amit gitu ya, nggak works. Kalau misalnya sampai akhir musim ini kita terpuruk lagi, itu nggak akan. Oke, kalau akhir musim sih gue nggak akan bertahan sih menurut gue. Ya kalau nggak usah akhir musim, Mon. Desember aja kalau ini nggak terapikan oleh Ruben Amorim, kemungkinan dia out tuh pasti ada. Pasti ada. Cuman kalau sekarang ini
Gua 100% di belakang Oh Amorim. iya, jelas. Karena menurut gua, ya sorry gak, karena lu bawa ke Usah sini. panjang-panjang ini Iya, kita- iya, karena lu bawa ke sini, salah sendiri. Karena menurut gua, Bikin video jadi panjang nih. tidak ada istilahnya proses instan. Lu bikin Indomie aja, ini bolak-balik kita bilang di proselnya. Lu bikin Indomie instan, itu ada proses, lu ambil air, lu masak air, lu panasin airnya, lu masukin minyak, lu aduk semua, baru abis itu lu masukin bumbu-bumbunya di piring, lu aduk lagi di situ. Ada proses, nggak ada instan-instan. Jadi kita kembali ke manajer yang lu idolakan itu, silakan. Dia dari 4 pertandingan baru kalah sekali. So, Lawan Brentford. ya, Maksud gua dia memperlakukan pemainnya walaupun sekarang dia kehilangan, nggak kehilangan ya. Terakhir dia kehilangan si Dominic Solanke itu. Solanke. Dia tetap masih bisa proven nih. Taktiknya masih bisa berjalan. Ini dari 4 game terakhir baru kalah sekali sama Brentford. Kemarin juga baru menang 2-1 dari Brighton, yang dimana dia maksa Fabian Hüller pakai strategi 4-3-3, tetap juga kalah. Jadi kuncinya sekarang ada di Alex Scott, Tavernier, Evan Nilsson sama si Semenyo. which is Semenyo saat ini lagi on fire banget. On ya? fire, dan ini main di Vitality Stadium. Lawannya Newcastle yang kemarin juga baru menang ya. Iya, golnya si Nick Walter-Matt itu Itu yang namanya beli pemain langsung jadi. langsung jadi. Nggak kayak kita udah Bukan 4 game. langsung jadi sih menurut gua. Rekan-rekannya bisa Buka. bisa cari dia gitu loh. Bukan langsung jadi, maaf, gua ralat. Ini ibaratnya investasi nggak bodong. Langsung ada hasil kan, bunganya langsung kelihatan. Tapi Tapi- kita udah 4. Tapi itu lawannya Wolves. Ya tetap aja. Kita udah lawan Burnley, Burnley. kita udah lawan Fulham. Tapi kan gue bilang nggak pernah gampang main di Turf Moor, bahkan Liverpool Ya. susah. Karena Turf Moor salah satu stadion yang kayak Jis lah, deket, terlalu dekat, penontonnya juga wah gila. Nah, balik ke Newcastle nih. Oke, Newcastle ya paling cuman kehilangan Anthony Gordon doang sih gue bilang. Tapi itu bisa ditutup sama si Elanga sama siapa Ya. Jacob Murphy. Itu sih nggak ada masalah. Nggak ada masalah, jadi ya Lagian kemarin juga Gordon kan dipindah role jadi striker kan. Iya. Dimana sekarang sudah jelas udah lu ada punya Nick striker. Walter-Matt. Ya, Walter-Matt udah ada, ya lu sebenarnya udah jadi nggak kehilangan sih. Iya. Literally lu udah punya kekuatan baru kan gitu. Jadi ini bakalan jadi partai menarik karena dua-duanya sama-sama punya serangan yang bagus menurut gua. Cuma nanti ada faktor. Apa? Dimana kalau gue bilang Bournemouth ini punya advantage sedikit. Apa? Ya di Vitality Stadium. Newcastle midweek ketemu Barcelona Nanti malam. nanti malam. Ini Ya. syuting di hari Kamis. Yang artinya nggak mungkin dong lawan Newcastle lu nggak lawan Barcelona lu Nggak nggak nurunin kecapean. tim terbaik lu, dan nggak mungkin 90 menit itu lu santai mainnya. Ya. Nah ini mungkin yang akan menjadi Cuman ya balik lagi nih Liga Inggris, pemainnya semua betul. Cuman ini pasti ada fisiknya faktor. unbelievable. Ini pasti ada faktor yang akan Ya. membuat advantage-nya untuk Bournemouth. Cuman ya balik lagi Newcastle juga punya kelas tersendiri lah ya. Ya. Oke, Last game of the week. next game masih ada Sunderland versus Aston Villa. Masih ada Sunderland. Ini di Stadium of Light, di mana Sunderland trennya lagi bagus banget. Nah, Aston Villa kemarin kalah. Kalah. Tahu nggak? Dia masang Marco Bizot lagi. Kalah penalti. Gue nggak tahu ini game dilepas sama Unai Emery atau emang dia nyoba-nyoba gitu ya. Karena yang diturunin semua kalau gue lihat nih pemain cadangan. Kayak Oli Watkins, Morgan Rogers, si Emi Buendia itu disimpan, bahkan yang kemarin walaupun 0-0 tapi kan Emi Martinez luar 9 biasa, blok kan, Pak. 9 blok, Yoi. 19 clearance, 2 kali save-nya benar-benar depan gawang. Dan habis pertandingan tuh Emi masih kayak gini nih. Iya. Nah, Minta maaf sama fansnya. kemarin itu kalah di EFL round 3 tuh dia nurunin second lineup. Daniel Malen ditaruh di depan, Sancho main dari awal, dia baru diganti di menit 70. Terus Evan Guisen sama yang dipinjam dari Liverpool. Si siapa pemain tengahnya? Harvey Elliott. Harvey Elliott. Nah, ini kan artinya gue nggak tahu Unai Emery lagi nyoba-nyoba atau ngelepas pertandingan itu. Tapi kalau dibilang ngelepas juga enggak ya. Enggak lah.
sampai penalti gitu. Sampai penalti dia nggak nurunin Emi Martinez yang udah jelas-jelas kapabilitas Emi Martinez adalah shot stoppernya penalti kan. Tapi ya udah pertandingan selesai. Nah ini lawan Sunderland yang trennya menurut gue lagi bagus terakhir. Dia udah menang dari Brentford juga, ditambah Crystal Palace kemarin di Selhurst Park 0-0. Dan ini main di Stadium of Light yang dimana ini apa ya kalau gue bilang ya, Surabayanya Liga Inggris lah. Sunderland main langsung tutup toko semua. Iya sih. Game of the week. Jadi ya udah, jadi ini kita lihat aja siapa percaya dirinya masih tinggi sih Sunderland nih. Oke, last game of the week. Last game of the week. Nah ini nih, coba kameramen Arsenal. Gimana menurut kameramen Arsenal? Arsenal versus Manchester City. Super duper big match. No comment karena kameramen Arsenal lagi asam lambung. Arsenal versus Manchester City yang Sebenarnya kemarin baru membantai. Bukan Oasis baru reunian. Yoi. Lagi nyanyiin cigarette and alkohol, Poznan mereka anjing. Nah itu Ledek gitu kayaknya. Gua juga heran ya pas waktu kita lawan City itu. Itu gue sempat ngelihat si Bruno Fernandes ngelihat ke arah penonton ketika mereka City Poznan lagi bikin Poznan. Maksudnya gini, lu kan udah ada di Premier League berapa tahun ya? This should not surprise you anymore gitu loh. Ya nggak usah teralihkan ke sana gitu loh. Cuman kalau kameraman Arsenal tadi mengatakan dia yang mau komen karena dia asam lambung, sebenarnya itu bukan asam lambung. Dia sadar dan dia kesel lihat MU. Karena MU unlock City yang tadinya bapuk, sekarang kembali ke performa terbaik sebelum bertemu Arsenal. Yang perlu jadi catatan City, semua pemain depan udah nyetak gol. Yes. Gila nggak lu? Yoi. Haaland 5 gol. Foden kemarin. Doku 2 gol. Reinders 1 gol. Yoi. Sama Bernardo juga 1 gol. Sedangkan Arsenal baru kehilangan Odegaard sama Saka. Tapi menurut gue Tapi itu Saka udah nggak terlalu. enggak, iya benar. Madueke itu udah. Kemarin gue nonton pertandingan dia lawan yang kita pernah lawan di San Mamés. Walaupun Bilbao nggak ada Nico Williams ya kemarin ya. Gila sih itu. Yeah. Madueke, Eze di kiri. Tapi kemarin yang lebih menonjol si Eze karena bola kayaknya di Arteta lagi nyoba unlock. Kemarin Odegaard juga bagus kan ya? Udah nggak main, cedera. Bukan Odegaard siapa? Zubimendi. Iya, sorry. Zubimendi baru 2 gol kan minggu lalu di Premier League kan? Iya. Nggak, maksud gue Arteta kemarin jelas kelihatan banget dia pengen unlock si Gyökeres. Iya. Jadi lewat Eze terus bolanya, jarang lewat Madueke. Iya. Nah, terbukti kemarin walaupun begitu yang nyetak gol malah si Martinelli sama siapa? Yang kemarin yang gue bilang Trossard tetap jadi pemain penting. Oh kok bukan Zubimendi yang gue maksud, yang kemarin itu Trossard yang Leandro Trossard, iya. Justru golnya datang dari kaki mereka. Nah ini menurut gue jadi pertimbangannya Arteta yang mungkin sekarang tuh lagi sibuk. Kalau nggak salah Martinelli lagi ngambek ya. Sebelum game kemarin. Karena mau diambil Munich, ditahan Arsenal. Nah, ini ada polemik lah karena kita tahu semua Arteta kurang bagus nanganin pemain kalau ngambek. Bener gak? Ya salah satu nanti yang mungkin dari dulu juga masih penyakit Arteta ya, Mon. Dia masih terus dibawa bayang-bayang Pep sebagai anak didiknya Pep. Makanya kan kita lihat 2 musim yang lalu ketika mereka lagi title race yang sempat kayak ngerayain banget di Etihad ketika mereka seri. Nah, akhirnya jadi jelek padahal mereka punya kesempatan di situ. Musim lalu juga kayaknya salah satu batu sandungannya itu adalah City. Kalau Arteta masih merasa bahwa dia di bawah kelasnya Pep, dia not going anywhere. Nggak akan kemana-mana, ya setuju Jadi, sih.
Tinggal besok kita lihat aja. Ini Pep udah punya senjata yang luar biasa di Gua rasa Gyökeres. Pep bakalan pakai 4-1-4-1 lagi sih. Ya, Kemarin Works lawan Manchester United yang kita tahu wingernya bagus. ya. Amat kurang bagus apa gitu loh. Dia toh main di kiri, pernah di Rangers juga main di kiri, di Sunderland di kiri, mati. Nah mungkin mereka akan coba matiin pergerakannya si siapa Eze sama Eze. Madueke. Karena Arteta kelihatan banget lagi mau pengen maksimalin si Gyökeres itu. Ini salah satu pertandingan yang gue tunggu dan pengen nonton. Gue juga pengen nonton. Gue pengen lihat Haaland versus Gyökeres. Bumi langit sih Pak kalau gue bilang mah. Makanya Gyökeres kan selama ini terlalu lebih-lebihin ya. Tapi dia berhasil ketika di Sporting. No, he works. Yeah. Balik lagi, jangan salah mengartikan omongan gue. He's a good striker. Gue pribadi juga pengen dulu untuk dapatkan Gyökeres di MU. Cuman, maksudnya Haaland dengan Gyökeres ini bumi dan langit, gue setuju. Kan, tapi kan gue ngelihatnya selama ini kan Gyökeres di Liga Inggris ya kalau. Iya. Cuman kan selama ini kan Gyökeres tuh kayaknya bagi gue ya overhype. Bukan gue bilang dia pemain jelek, tapi gue masih ingat lagi nih. Ini pemain dulu kan sempat mainnya di Division 2, apa semua, jago di Sporting Lisbon, bla bla bla. Itu juga di unlock sama Ruben Amorim apa segala. Sementara Haaland ini monster. Dan kemarin setelah lawan City kemarin, Ini makin kelihatan. this monster is back. Ya. Apalagi yang golnya terakhir itu yang dia ngambil dari half di setengah lapangan kita. This monster is back. Dan itu yang menurut gua akan menjadi sebuah concern bagi Arteta dan Arsenal, gimana lu matiin nih Haaland. Lu matiin Haaland, ada Foden. Lu matiin Foden, ada Doku. Atau si Ada Bernardo. Reinders. Jadi it's going to be an interesting game. Karena di Arsenal juga Madueke. Arsenal harus memanfaatkan ketidakhadirannya si siapa? Oscar Bob, Rico Lewis, kayak gitu-gitulah. Ya udah, kemarin Arsenal baru menang lawan Bilbao. Yang menurut gua kayak Ernesto Valverde salah nonton. Dia nonton Ruben Amorim nih. Saya lebih bertahan mainnya. Jadi Arsenal banyak megang bola. Sementara City juga mentalnya keangkat, derby Manchester dia bisa ngebantai 3-0 tetangganya. Ya menurut gue ini pertandingan yang menarik. Apalagi ini dimainkan di Etihad. Emirates. Di Emirates. Oke. Jangan lupa hari Sabtu jam 10 datang kita nobar Manchester United versus Chelsea. Yang mau datang dari sore juga boleh. Kita mau nonton Everton Liverpool derby Merseyside. Kita ngobrol-ngobrol. Terus jangan lupa Tour Old Trafford. Gue Patrick dan gue Raymond. Ada kameraman Arsenal dan ada Bapak Alfi. Apa-apa, lu juga tadi menyentil-nyentil. Dan ada Alek Minpor. Oke. Itu aja dari kita. Kami Poros Sarang. Bye. Thank you.